warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini telah hadir Ketua Karang Taruna Kabupaten Tegal yang bernama Edi Sulistianto. Apa kabar Mas Edi? Lama ini nggak jumpa ya. Kabar baik Mas Senior. Pada malam ini kemarin September itu mengingatkan kita bahwa di bulan September ya Mas Ketua ada momen hari ulang tahun Karang Taruna, tepatnya tanggal 26 September ya. Ulang tahun ke berapa Mas? Ke-60 Mas Senior. Ke-60. Nah pada malam ini kita akan bincang-bincang soal Karang Taruna. Dari tadi mungkin nanti ada Mas Ketua menceritakan sejarah singkatnya Karang Taruna di Indonesia, lalu di Kabupaten Tegal bagaimana, termasuk awal-awal Mas Edi ya menjabat jadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Tegal sampai sekarang. Lalu mungkin nanti program-programnya ya Mas Pak Ketua apa enak ya? Mas Ketua aja lah. Terserah. Om nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa Mas. Oke, Mas Edi, kita sekilas sejarah Karang Taruna Mas Edi mau diceritakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Untuk Karang Taruna Indonesia secara umum itu lahir tanggal 26 September pada tahun 1960 di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Mas Abdul. Didirikan oleh mantan gubernur Ali Sadikin yang terkenal dulu membangun lokalisasi Keramat Tunggal, Mas. Yang sekarang menjadi Islamic Center. Dan kemarin pendiri Karang Taruna juga Pak Almarhum Ghazali terakhir kemarin, salah satu pelaku sejarah yang tersisa itu meninggal pas bulan lahiran Karang Taruna September. Pas ya meninggalnya. Karang Taruna sejak awal memang didirikan oleh afiliasi oleh dinas sosial. Jadi tidak lepas sampai dengan sekarang itu Karang Taruna itu marwahnya tetap dengan fungsinya adalah sosial, karena dulu waktu Jakarta itu kita bekerjasama dengan jabatan sosial, dulu namanya jabatan sosial. Mungkin itu secara singkat secara nasional ya. Kemudian untuk Kabupaten Tegal sendiri mulai tumbuh dan bergairah itu 2017. Salah satu pelaku juga Mas Abdul. Dulu kita pernah satu kamar bareng di Kunci ya Mas. Sebagai membangkitkan. Karang Taruna sebenarnya udah lama ya. Artinya cuma ya salah satu yang mendobrak atau membuat kepengurusan di Kabupaten Tegal langsung banyak itu ya Pak dengan Mas Edi ya. Pada awal-awal sebenarnya kondisi Karang Taruna Kabupaten Tegal bagaimana Mas? Atau sudah ada di desa, tidak desa atau karena ya kita melakukan sejarah untuk tahun 2017 loh. Betul. Langsung membuat banyak di pengurus di desa-desa Mas Edi. Betul. Berarti sekarang di semua ada Mas Edi? Alhamdulillah ada semua Mas Abdu. Berkat doa teman-teman juga, Mas Abdu juga, alhamdulillah Karang Taruna di tiap desa itu tumbuh dan mulai menunjukkan grafik berkembang gitu kan. Karena ada kriterianya, tumbuh, berkembang dan maju gitu kan. Nah, itu 2017 pada saat kita mendobrak lah istilahnya mengaktifkan kembali Karang Taruna. Memang puluhan tahun Karang Taruna Kabupaten Tegal hanya sekedar simbolis, hanya papan nama saja. Kemudian 2017 atas dukungan dari Bu Nur Hayati yang waktu itu awal juga menjadi kepala dinas sosial, akhirnya memfasilitasi kita untuk mendirikan namanya dulu namanya waktu 2017 itu masih forum pengurus Karang Taruna Kabupaten Tegal. Nah, sekarang sudah berubah bentuk Permensos terbaru menjadi Karang Taruna pengurus gitu, ya. Itu untuk kabupaten ya. Kabupaten gitu ya. Mas ya. Terus kalau dihitung dari kepengurusan tingkat desa berarti total desa di Kabupaten Tegal ya Pak? Sejumlah berapa? 281 desa, 6 kelurahan, alhamdulillah sudah ada semua. Kecamatan juga ya? Sudah. Ya, terakhir kemarin Bumi Jawa 2020 awal ini Bumi Jawa karena
dulu masa baktinya belum berakhir. Nah, masa bakti kemarin berakhir di 2019, ada jeda waktu setahun. Kemudian 2020 kemarin dibentuklah Karang Taruna Pengurus Kecamatan Bumi Jawa terakhir, mungkin itu kemarin Mas. Tapi kan tidak hanya mendirikan pengurus ya Mas, artinya pengurus tanpa kegiatan juga percuma kan. Gagagan toh. Kira-kira di tingkat desa peran mereka, atau pada saat ini kan desa kalau di kabupaten itu kan tumbuh desa-desa wisata ya. Betul. Ini sudah akan cerita program kerja berarti. Betul. Bagaimana sih Karang Taruna ini sinergi dengan pemerintah setempat, atau mungkin secara mandiri melakukan gerakan yang bermanfaat di desa, mungkin ekonomi produktif dan apalagi. Mas Abduh, sesuai dengan kemarin Pak Jokowi kan melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan namanya Permendagri 18 tahun 2018. Sekarang Karang Taruna itu bukan lagi sebagai organisasi, tapi sebagai lembaga kemasyarakatan desa berbasis pemuda, yang notabene lebih jauh lagi lingkupnya. Tidak hanya kegiatan cuma kerja bakti, sinoman, hajatan dan sebagainya, tapi Karang Taruna sekarang itu lebih ke arah untuk mencegah permasalahan sosial, bagaimana menciptakan kesejahteraan sosial yang tadi dikatakan oleh Mas Abdul, menciptakan namanya lapangan kerja, salah satu tadi usaha ekonomi produktif, kemudian proker yang dulu kita telurkan bareng-bareng itu semacam city branding ya. Nah, itu sudah kita lakukan juga Mas Abdul ya, walaupun step by step ya. Kekasih baru datang corona, akhirnya konsep yang sudah kita jalankan agak tertunda sedikit. Jadi memang dulu dikenalnya Karang Taruna paling diundang kalau kerja bakti. Bawa sapu, bawa cangkul. Saya kira sekarang harus lebih cerdas Karang Taruna, termasuk di desa ya. Betul. Bagaimana mensupport desa atau membuat sebuah ekonomi kreatif. Lalu tadi yang dulu kita mencetuskan bagaimana city branding ya. Setiap wilayah punya branding masing-masing. Sekarang sudah mulai tumbuh ya. Misalnya desa ini ada branding ininya, desa ini mungkin peran Karang Taruna dilihat nggak Mas? Beberapa kita lihat ya Mas ya. Kita ambil contoh lah, mungkin di teman-teman Karang Taruna Semedo itu kan dari Pak Kadesnya itu kan menciptakan penyangga agar tidak senantiasa wisata itu di Semedo itu berupa museum. Nah, akhirnya oleh Pak Kades Semedo itu menelurkan upaya ada namanya Bukit Pelangi yang notabene itu dikelola full oleh teman-teman Karang Taruna. Kemudian juga ada namanya Pasar Langgen gitu kan. Itu salah satu upaya bagaimana Karang Taruna itu terlibat dalam hal pengelolaan baik mungkin di BUMDesnya atau mungkin terkait pengembangan desa-desa wisata. Itu salah satu yang kita lakukan saat ini Mas Abdul. Jadi memang kita harapkan dulu seperti itu ya waktu Rakor ya. Bahwa Karang Taruna tidak hanya peran kecil, tapi bagaimana juga menjadi inisiator ya. Di desa mensupport dan semangatnya harus tetap terjaga gitu ya. Betul Mas ya. Kendalanya apa Mas? Kalau bicara kendala ya, walaupun kendala harus jadi tantangan kan. Betul. Mungkin sebenarnya ada 3 Mas kendala untuk pengembangan Karang Taruna. Mungkin satu di Pemdesnya gitu kan. Mungkin rata-rata karena juga kadesnya itu banyak yang baru, masih banyak yang belum paham regulasi tentang Karang Taruna, yang notabene sekarang itu sudah luar biasa sekali perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk Karang Taruna gitu kan. Kemudian yang kedua memang kita akui SDM. Gitu kan. SDM kita kan warna-warni Mas, tidak 100% mungkin lulusan sarjana. Ya istilahnya Karang Taruna itu sih yang penting ada yang kober, kemudian mau menjalankan Karang Taruna, ya akhirnya mungkin bisa menjadi ketua gitu kan Mas. Kemudian yang ketiga faktor dominan politik lokal. Itu sangat berpengaruh sekali Mas untuk kendala-kendala yang kita hadapi sekarang ini Mas. Politik lokal maksudnya misalkan kadesnya ganti yang dulu terus ini tidak gitu seperti itu. Nah dari kabupaten mestinya kan tidak didiamkan, artinya Anda sebagai ketua Karang Taruna kira-kira upaya apa agar
efek dari politik lokal itu tidak berimbas pada sinergitas Karang Taruna terhadap desanya, kan? Atau terhadap bagaimana sih yang kemarin berperan aktif lalu tidak disingkirkan karena politik lokal. Itu kan peran dengan kira-kira gimana? Untuk peran kita gini Mas, karena kan namanya anak muda ya, kadang-kadang kan mereka kalau sudah misalnya tidak suka atau kontra dengan salah satu orang atau kadang-kadang emosi anak mudanya kan meletup-letup. Nah, kita memberikan solusi, ya coba kita dekati lah dengan Pak Kades atau mungkin pemimpin daerah tersebut dengan melalui pendekatan secara budaya. Misalnya pas Lebaran bawa gula teh gitu kan, bawa sarung kalau ada itu. Harusnya memang sudah dilepas ya. Kepentingan politik itu udah urusan-urusan politik harusnya sudah dilepas ya. Iya betul. Sehingga jadi Karang Taruna dewasa ini. Pengurus Karang Taruna yang dewasa. Betul. Jagoannya kalah, tetap bisa bagaimana dia berkiprah gitu kan. Dan kayak gue Mas. Itu yang menjadi PR besar kami juga Mas. Itu kan yang poin ketiga itu ada politik lokal itu yang paling pengaruh gitu kan. Akhirnya itu kan menjadi PR besar kami. Mungkin sisa jabatan ini kita mungkin pola bagaimana teman-teman Karang Taruna di desa itu biar ngerti tentang manajemen, kemudian dasar-dasar organisasi dan sebagainya, dasar-dasar manajemen juga mungkin kita telurkan nanti di tahun-tahun yang akan datang gitu Mas. Nanti disebut sisa jabatan, jadi kan berapa tahun lagi Mas jabatan? 2 tahun lagi Mas. 2 tahun lagi. Cukup 1 periode aja Mas. Kalau kepengurusan sebenarnya berapa tahun ya Mas? Kalau Karang Taruna Kabupaten 5 tahun. 5 tahun ya. Nah dalam sisa jabatan itu capaian Mas, cerita capaian Anda dari 2017 ya sampai sekarang ya. Capaian-capaian yang Anda rasakan mungkin ya evaluasinya mungkin tidak sedemikian saklek harus begini-begini atau ukuran-ukurannya misalkan capaian Anda mengukurnya dari mana keberhasilan kepengurusan Anda itu? Kalau capaian dari kami Karang Taruna Kabupaten yang jelas kan karena kita sifatnya fasilitator ya, koordinator dan perantara ya, mungkin sifat-sifat kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah mungkin kegiatan yang berupa mungkin show of force atau sebagainya yang notabene agar Karang Taruna itu menjadi terkenal mungkin sudah kita capai ya Mas. Salah satunya mungkin kita dulu pernah bikin namanya qatartegal.com, kemudian juga alhamdulillah 18 pengurus Karang Taruna kecamatan di Kabupaten Tegal sudah terbentuk hampir 90% lah gitu. Hampir 90% Karang Taruna desa di Kabupaten Tegal itu sudah terbentuk dengan dengan waktu yang sangat singkat lah. Mungkin Mas Abdul ngerti sendirilah dalam waktu 3 bulan gitu kan. Kita bisa ya minimal separuh kan waktu di Pendopo Amangkurat itu kan separuh dari Karang Taruna desa bisa datang. Pak Entus almarhum itu ya. Kemudian yang jelas adanya Perbup 87 tahun 2017 kan sangat luar biasa Mas. Mungkin satu-satunya di Jawa Tengah. Mungkin juga saya lihat di nasional hanya 3-4-5 kabupaten yang ada Perbup yang notabene salah satu isinya itu tentang Karang Taruna. Itu luar biasa sekali Mas. Mungkin capaian-capaian Karang Taruna, Karang Taruna kabupaten yang lain belum tentu yang dilakukan oleh kita gitu, Karang Taruna Kabupaten Tegal gitu kan. Ya Mas Abdul juga salah satu pelaku sejarah gitu kan. Bagaimana Karang Taruna itu sekarang menjadi bahasanya kan sesuatu emas yang luar biasa gitu kan. Tidak mungkin kalau dulu-dulu kayak gini tidak diundang gitu kan. Podcast ini salah satu juga gitu kan. Berarti kan ada suatu penghargaan dari media kepada Karang Taruna untuk menyebarkan siar atau berita lah ke khalayak kan, ini sangat jarang Mas itu kan. Nah, ini salah satu menurut saya itu tingkat keberhasilan gitu kan. Insan-insan media juga bahasanya mohon maaf berebut untuk memberitakan tentang kegiatan-kegiatan Karang Taruna itu menurut saya itu salah satu
kelebihan yang dan keberhasilan yang Iya. sudah dicapai oleh Karang Taruna Kabupaten Tegal. Oke. Ya memang Karang Taruna ini kan punya potensi besar, Mas. Ya. Nah, ketika potensi besar itu dinamikanya lebih tinggi ya. Betul. Artinya mungkin termasuk ya mungkin ada perebutan atau apa, ada gini artinya organisasi pasti Betul, ada betul. ada riak ya. Betul, Saya betul. katakan riak saja lah. Ya. Dalam pengurusan Anda kan mesti ada riak juga. Betul, Artinya gelombang-gelombang. Ya. Ya karena tadi potensi Karang Taruna itu gede gitu kan. Betul. Membawa ya sekian banyak pemuda ya. Betul. Pemuda sampai ukuran di Karang Taruna itu 40-an ya sampai 45 tahun. 45 tahun. Itu kan potensinya yang tinggi Iya. sehingga boleh dikata jabatan ini prestis juga loh. Iya kan. Betul. Ketika yang prestis ini kan tadi dinamikanya akan tinggi. Udah ngalamin dinamika yang semacam apa, Mas? Dengan Alhamdulillah. Berarti awal-awal mungkin karena kita banyak idealisme ya Mas ya. Iya. Bagaimana caranya Karang Taruna itu bisa terkenal, kemudian bagaimana caranya itu Karang Taruna itu bisa menjadi emas buat lingkungan. Akhirnya kan awal-awal itu kan mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang notabene mengeluarkan banyak uang, tapi kan di sisi lain pemasukannya tidak ada. Akhirnya kemudian menimbulkan efek yang notabene menimbulkan kendala yang ada di Karang Taruna tersebut. Tapi itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa berharga, bahwasanya namanya organisasi itu ada porsi yang harus kita atur sedemikian rupa gitu kan. Tapi mungkin untuk awal-awal agar organisasi ini bisa mungkin dikenal atau apa, memang butuh gebrakan-gebrakan luar biasa, kemudian semacam strategi-strategi yang think out the box ya, intinya berpikir di luar kotak agar organisasi ini bisa membooming atau mungkin terkenal Mas, mungkin itu. Gitu ya. Ya, walaupun efeknya ada gitu, tetap ada. Dinamika organisasi lah itu ya. Betul. Artinya memang seperti itu. Mas, ini kan dalam mungkin ada kegiatan khusus ya kemarin dalam hari ulang tahun ke-60 ya. Iya. Apa aja Mas yang digelar kemarin? Hari ulang tahun Karang Taruna di masa pandemi ini memang sungguh luar biasa ya Mas, bagaimana kita berstrategi agar kegiatan yang tidak menimbulkan kerumunan itu bisa kita lakukan. Ya, salah satunya kemarin kita menyelenggarakan namanya pengibaran bendera serentak. Awalnya dulu pengennya kita itu mengumpulkan 1.000 orang gitu kan, 1.000 orang Karang Taruna di tiap-tiap desa itu kita kumpulkan kemah gitu kan. Tapi apa dikata karena ada masa pandemi, akhirnya kita rubah kegiatannya yang tidak meninggalkan esensi agar Karang Taruna di Kabupaten Tegal itu bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Ya, salah satunya selama 1 bulan penuh itu kita mengibarkan bendera terbanyak dengan ada hadiah, ada penilaian ya. Kemudian plus uang pembinaan. Nah, itu salah satunya Mas. Yang kedua dengan tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan sosial gitu kan. Ada namanya kita melakukan donor darah, kemudian pembagian nasi kotak kepada yang membutuhkan gitu kan, ke mungkin ojol, tukang becak dan sebagainya. Kemudian di puncaknya kita ada untuk internal sendiri. Kemudian malam harinya ada namanya konser gotong royong yang secara virtual dan diskusi dengan bupati dan pemerintah daerah yang diwakili oleh Bu Kadinsos Bu Nurhayati sama kemarin ada salah satu anggota dewan yang menjadi narasumber dari diskusi kami gitu. Itu Mas. Oke, Mas, saya lihat juga di postingan panjenengan ada semacam usaha kreatif yang dilakukan oleh Karang Taruna ya. Mungkin cerita Mas, itu usaha memang dibentuk oleh Karang Taruna tingkat desa atau gimana itu? Itu
Yang kayak kafe ya, kayak apa? Angkringan gitu ya. Angkringan, Mas. Iya. Jadi tujuan kami untuk membentuk angkringan itu salah satu adalah upaya agar teman-teman Karang Taruna Desa itu bisa menghasilkan kas ya untuk kemandirian, tidak hanya mengandalkan dari APBD saja, tapi teman-teman itu bisa menciptakan kas sekaligus juga mengurangi namanya pengangguran. Nah, kita akhirnya menciptakan ide, ada namanya unit teknis angkringan yang sekaligus juga untuk tempat koordinasi sekaligus diskusi teman-teman Karang Taruna Desa itu untuk membahas program-program yang mereka telurkan untuk pengkawalan di pemerintahan desa gitu. Itu dengan kita menciptakan salah satu tempat ya atau wadah yaitu berupa angkringan gitu kan, Mas. Oke, mudah-mudahan itu tidak hanya sebentar ya, artinya menjadi menumbuhkan, intinya kan upaya menumbuhkan ekonomi produktif bagi para mungkin aktivis Karang Taruna ya, sehingga tidak hanya mengandalkan atau gini bahwa jiwa wirausahawan Karang Taruna itu tumbuh sejak muda kan gitu. Betul. Walaupun mungkin kegiatannya ya cilikan ya, tapi tapi kan yang penting adalah bagaimana menumbuhkan ya, dari menumbuhkan kewirausahaan, maksudnya mungkin seperti itu ya. Kalau nggak salah ya, Mas. Betul. Ini ada respon, Mas, dari ini pertama dari Mas Uki. Salam aja buat Pak Edi. Oh ya, salam. Kenal ya, Mas. Ayo Mas Uki, Margasari kayaknya. Waalaikumsalam. Mas Margasari. Iya, Margasari. Panji P Andi ini pengurus ini Mantul. Panji. Oh, Panji. Ya, terus Rini Agatha Kenari, semangat Dan. Siapa lagi? Wis, penggemar ya. Ketua orang dari KBR apa lah. Pengurusnya akeh. Ya, pokoknya terus yang ini dari Wildan Hermawan ini SLKT. Bupati SLKT. Selamat dan sukses selalu untuk Karang Taruna Kabupaten Tegal. Itu respon yang pertama. Mas, tadi bicara udah terus ke depan, Mas. Ini 2 tahun ke depan. Siap. Mungkin ini kan bisa ngomong coronanya lagi jadi hambatan, jadi nanti kalau corona hambatan terus kan repot. Harus jalan-jalan sampean. Siap. Ke depan kira-kira apa yang menurut penjenengan ya sebagai ketua masih harus dilakukan oleh pengurus Karang Taruna kabupaten sampai desa? Ya, untuk teman-teman pengurus Karang Taruna ya tetap semangat ya, intinya kan di masa pandemi itu kita bagaimana berkreasi, tidak mandek dalam hal mungkin kegiatan atau aktivitas, apalagi sekarang itu media sosial kan sangat luar biasa perkembangannya, didukung lagi istilah yang sekarang marak yang sering dilontarkan oleh Mas Abdul, masa era 4.0 gitu kan. Nah, bagaimana teman-teman itu Karang Taruna bisa memanfaatkan media itu tidak hanya untuk sekedar mungkin hura-hura atau tidak sekedar untuk unjuk diri, tapi juga sekaligus menghasilkan namanya uang atau fulus ya kan. Nah, itu upaya Karang Taruna di masa pandemi ini. Lah, kalau untuk Karang Taruna Kabupaten Tegal sendiri memang kita 2 tahun ini memang kita membuat namanya unit teknis, Mas. Kartini Karang Taruna, Satgas, kemudian Taruna Tani, angkringan. Lah, saya tadi lupa juga gitu kan. Harusnya Duta Karang Taruna juga nanti insya Allah kita fungsikan lagi, Mas. Itu kan salah satu upaya kita untuk bertahan di masa pandemi ini. Kita memanfaatkan unit teknis itu dikomunikasikan dengan media sosial yang sekarang itu luar biasa efeknya dan luar biasa jangkauannya. Iya. Oke, Mas Edi, tetap sangat semangat ya. Semangat. Masih ada 2 tahun. Setelah 2 tahun mau kemana, Mas? Provinsi, Mas? Oh, enggak lah, Mas. Saya mungkin bisnis saja. Bisnis saja ya. Enggak apa-apa kan kalau ternyata naik lagi jadi pengurus di Karang Taruna provinsi, ya, kita support. Amin. Kan orang-orangnya dewa kan kita support. Waktunya sudah 25 menit ya. Cepat sekali, Mas. Nggak terasa lama-lama nanti
kita akan ketemu lagi suatu saat Mas Edi di siap, program yang sama ya. Dengan senang hati, Mas. Malam ini cukup dan ada beberapa penanya yang menyampaikan tanggapan di live fanpage Pantura Pos. Ini ada kenang-kenangan dari kita, Mas. Wis, Iya. sama. Oh, iya. Kaos, Mas. Dari kita kaos Pantura Pos. Mudah-mudahan sedeng, Mas. Enggak sing sedeng, Mas. Kayaknya sing sedeng panjin ya. Matur suwun. Jadi dapat Mas kopi Abdul. dari Karang Taruna, Iya. bisa dipakai oleh ownernya Pantura Siap, Pos ya, Mas Faiz ya. Mas, siap. Saya Sama-sama, ini Muhammad terima Abdul kasih. ya, pemimpin redaksi Pantura Pos, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila menjadi hostnya kurang enak didengar, dilihat. Terima kasih Mas Edi atas Sama-sama, Mas waktunya. Abdul. Walaupun singkat, saya kira nanti akan menghasilkan silaturahmi selanjutnya ya, Mas Edi. Siap, Mudah-mudahan siap. bermanfaat bagi semua pengurus Karang Taruna dari kabupaten sampai desa ya. Tetap semangat. Ada yel-yelnya nggak sih Mas? Ada. Iya. Salam Aditya Karya Mahata Yoda, Karang Taruna Jaya. Oh ya, angel dewa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.